Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Baik, luar biasa ya. Puji nama Tuhan. Kalau pada pagi hari ini yaitu pagi yang cerah, yang indah ya. Walaupun dalam suasana yaitu mungkin kurang menggembirakan ya, tapi kita sebagai anak Tuhan harus tetap bersukacita ya. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Kita heningkan sejenak untuk kita mohon penyertaan serta berkat Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Haleluya. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memeliharanya dengan penuh kesetiaan dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari rahmatullah Bapa dan dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan mengecap segala kebaikan Tuhan. Karena kasih-Nya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kunaikan syukurku kepada Tuhan. Karena kasih-Nya begitu besar dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Yesus.
syukur kami Tuhan. Naikkan syukur, Amin. buat hari yang kau pilih. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu, Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. besar setiamu. Di sepanjang hidupku, Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Syukur kami Tuhan. Haleluya. Sungguh ungkapan dari hati kami Tuhan, bahwa kami mengasihi-Mu Tuhan, bahwa kami mengasihi-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, kasih yang begitu besar Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bisa bersyukur, hanya bersyukur dan memberikan pujian penyembahan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau yang berkarya dalam hati kami, Roh Kudus yang membuka hati kami, Roh Kudus yang memberikan hikmat pengertian tentang firman-Mu, sehingga kekuatan yang dari Tuhan mengalir dalam hidup kami, sehingga firman menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu senantiasa dalam hidup kami. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka hati kita, bila kiranya kuasa Tuhan yang menaruh hikmat di dalam hidup kita. Kita mau katakan bahwa kita mengasihi Tuhan, Dialah segala-galanya dalam kehidupan kita. Haleluya, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa yang mengasihi senantiasa ada di dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Kau Bapa Allah
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Bila mana kami diperkenankan untuk beribadah, untuk memuji, mengagungkan akan kebesaran namamu, walaupun di tengah-tengah situasi kami harus sendiri-sendiri di rumah, namun kami bersyukur karena kami dapat menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Bentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kami sampaikan pada pagi hari ini, supaya kami semua yaitu diberkati oleh Tuhan, supaya kami terus maju dan kami tetap tahan setia dalam menghadapi berbagai pencobaan dan ujian hidup ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita yang saya ambil di dalam surat Yakobus pasal yang ke-1. Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Berikut ini berbicara mengenai pencobaan, tahan uji, dan mendapatkan kemenangan. Ketiganya terkait satu sama lain dan saling berurutan. Tidak mungkin seorang mendapatkan mahkota kehidupan kalau tidak tahan uji terhadap pencobaan yang menimpanya. Kalau tidak tahan uji dalam pencobaan, maka lepaslah mahkota kehidupan, dan malahan sebaliknya, pencobaan akan membawa seseorang yang tidak tahan uji itu menuju kepada maut, sebagaimana ditulis dalam ayat 15 di sini. Kehidupan yang dijalani oleh orang-orang percaya merupakan suatu proses pendewasaan rohani. Pencobaan dan ujian mungkin akan datang silih berganti. Namun pertanyaannya adalah, apakah orang-orang percaya dapat naik level, kualitas rohaninya, dan tahan uji untuk menuju di dalam kehidupan pendewasaan rohani. Selanjutnya, musuh yang paling berbahaya dalam menghadapi pendewasaan rohani adalah berasal dari dirinya sendiri, yaitu pencobaan. Dikatakan dalam firman Tuhan ayat yang ke-13 bahwa pencobaan itu tidak berasal dari Allah. Sebab Allah tidak mungkin mencobai seorang. Oleh karena itu dikatakan di sini, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Tapi pencobaan itu datang dari dirinya sendiri.
pencobaan itu datang dari si jahat, ya, untuk menghancurkan seseorang, ya, supaya seseorang itu berbuat tentunya yang jahat. Sedangkan Allah adalah kasih dan sifat daripada Allah yang terkait untuk menghancurkan ciptaannya tentu tidak ada, ya. Termasuk manusia, Tuhan itu mengasihi semua ciptaannya. Memang Allah menguji, yaitu Anda bisa membaca dalam kitab Mazmur pasal 7 ayat 9 sampai 10 dan pasal 66 ayat 10, ya, tidak usah dibaca. Tetapi ujiannya adalah untuk membawa orang percaya semakin matang dalam kehidupan rohani dan semakin mengasihi Tuhan. Inilah perbedaan antara pencobaan dan ujian dalam proses pendewasaan rohani. Perikop ini lebih banyak berbicara pada soal pencobaan, ya, yang sekarang isinya yaitu sekarang pertanyaannya adalah bagaimana bersikap terhadap pencobaan dalam pendewasaan rohani. Bagaimana mengatasi pencobaan itu? Yang pertama, orang percaya mesti peka dan sadar terhadap hal-hal yang dapat mencobai dirinya sendiri, yaitu pencobaan yang dimunculkan oleh keinginannya sendiri atau keinginan daging. Anda bisa membaca dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17 bahwa di dalam dunia ini ada keinginan-keinginan yang muncul di dalam kehidupan manusia. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya. Dalam pembacaan ini, ya, tentang keinginan-keinginan daging, ya, telah dibahas dalam KPK 2 minggu atau 2 Selasa yang lalu, ya, oleh Bapak Joko Mariono, ya. Nah, oleh karena itu saya tidak membahas, ya. Memang tidak semua keinginan itu buruk, namun kita mesti berhati-hati terhadap keinginan yang dapat menyeret dan mencobai kita untuk masuk ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Kita perlu membuat standar yang berdasarkan firman Tuhan untuk menguji keinginan-keinginan kita. Apakah suatu keinginan membawa kepada pelampiasan hawa nafsu atau kedagingan? Apakah keinginan itu mementingkan diri sendiri dan melukai hidup orang lain? Apakah keinginan itu menghasilkan buah-buah roh yang memberkati dirinya sendiri dan juga memberkati orang lain? Seperti buah-buah roh yang tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 25, yaitu buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan selanjutnya, ya, ada 9 buah roh yang harus dimunculkan di dalam kehidupan kita, ya. Atau sebaliknya menghasilkan perbuatan daging, ya, perbuatan daging, yaitu yang harus disalibkan bersama dengan kematian Kristus, ya, yaitu perbuatan daging itu
telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, keinginan diri sendiri, percideraan, roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Yang kedua, orang percaya harus bertahan saat pencobaan datang. Ya. Ia tidak boleh bersikap pasif dan menyerah, tetapi harus melawan pencobaan dengan segera melarikan jauh dari pencobaan. Ya. Lihat kasus Yusuf di rumah tuannya, yaitu Potifar, dalam Kejadian pasal 39. Ya. Ketika dia dirayu oleh istri Potifar untuk berbuat mesum, ya, maka Yusuf lari, walaupun bajunya Yusuf dipaksa, ya, namun Yusuf bisa melepaskan, walaupun bajunya harus terlepas, ya, namun Yusuf selamat. Senjata-senjata pertahanan diri terhadap pencobaan perlu dibangun dalam karakter diri orang percaya. Misalnya seperti pengendalian diri, disiplin diri, keberanian untuk bertindak benar dan berkata tidak terhadap yang tidak benar, dan juga menjaga kekudusan hidup dengan disiplin rohani. Ya. Disiplin-disiplin rohani seperti membaca kitab suci, kehidupan doa, juga mungkin berpuasa, ya, kehidupan yang tekun beribadah, mau belajar pendalaman Alkitab, dan seterusnya, harus dipupuk dan dihidupkan terus-menerus agar kita dapat mengalahkan pencobaan, baik dengan senjata-senjata pertahanan diri maupun disiplin-disiplin rohani. Sangat berguna sekali agar kita dapat bertahan dan sekaligus melawan pencobaan. Amin. Ya. Sebagai kesimpulan atau penutup, pendewasaan rohani dapat terhambat oleh pencobaan, bahkan bisa digagalkan oleh pencobaan. Namun sebaliknya, pencobaan dapat menjadikan orang percaya naik kelas, naik level, ya, dalam pendewasaan rohani. Selanjutnya, setelah naik level, meningkat rohaninya, sejauh ia dapat bertahan dan melawan pencobaan, maka hasil yang diperoleh adalah mahkota kehidupan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri dalam doa. Dengan bersyukur kepadamu ya Bapa, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang memberikan motivasi kepada kami agar kami selalu menang atas segala pencobaan, agar kami menang dan tahan uji untuk menghadapi semua hal yang mencobai kami, si jahat, kuasa kegelapan iblis yang berinisiatif terus akan menjatuhkan orang percaya supaya kalah terhadap pencobaan, supaya jatuh dan supaya binasa. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah pada kami untuk kami terus belajar dengan tekun disiplin-disiplin rohani dalam kehidupan kami, agar kami semakin dewasa, naik level, dan akhirnya kami ya Tuhan dapat menang, dan pada akhirnya nanti
kami akan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan pada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberkati. Amin. Ya. Saudaraku yang kasih, mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan terima berkat. Pulanglah saudara sekalian dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Bapa Surgawi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus serta melalui persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita sekalian. Haleluya. Immanuel.